Pemkot Bandar Lampung gelar vaksinasi massal. Pemkot Metro larang pasien COVID-19 isolasi mandiri. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemkot Bandar Lampung menggelar vaksinasi massal. Ribuan dosis vaksin disiapkan untuk masyarakat umum. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung menggelar vaksinasi secara serentak di 31 puskesmas di Kota Bandar Lampung. Vaksinasi massal ini bagian dari peringatan ulang tahun ke-389 Kota Bandar Lampung, sekaligus menekan penyebaran COVID-19. Pemkot Bandar Lampung menggelar vaksinasi secara serentak yang tersebar di 31 puskesmas di Kota Bandar Lampung. Vaksinasi massal juga digelar di Mapolresta dan Makodim 0410. Sedangkan di kantor Pemkot, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyiapkan 3.390 dosis vaksin. Wali Kota meninjau proses vaksinasi di depan kantor Pemkot. Eva meminta masyarakat yang telah divaksin untuk menjadi Satgas COVID-19 dan juga menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan. Eva juga meminta seluruh camat untuk memantau proses vaksinasi dan juga penerapan prokes di wilayahnya. Eva juga menghimbau masyarakat untuk tetap patuh terhadap prokes meski sudah divaksin. Vaksinasi sendiri diperuntukkan untuk usia 18 hingga 59 tahun. Namun, Eva tetap mengingatkan bagi lansia yang belum divaksin, segera mendaftar ke puskesmas terdekat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita serempak ya. Jadi ada 3 dari Forkopimda 2 dari pemerintah kita yang diadakan sekarang di halaman pemerintah Kota Bandar Lampung, di Kapolres dan juga Pak Dandim, dan kita ada 31 puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung, 3.390. Mudah-mudahan ini serempak berhasil dan Bunda yakin percaya bahwa Kota Bandar Lampung insya Allah yang tadi Bunda pantun Bunda tadi, masyarakat berani vaksin, masyarakat sejahtera, sehat dan sejahtera. Dengan adanya vaksinasi, Pemkot berharap terbentuknya herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok sehingga masyarakat bisa tercegah penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. 2 desa di Palas, Lampung Selatan di lockdown. Kasus COVID-19 di 2 desa yaitu Pulau Tengah dan Bali Agung meningkat tajam. Polres setempat akan mendirikan lapak vaksinasi COVID-19 untuk menekan penyebaran COVID di sekitar desa tersebut. Pendirian lapak vaksinasi COVID-19 di Desa Pulau Tengah dan Desa Bali Agung karena daerah tersebut sedang tinggi kasus COVID-19. Masyarakat di sekitar desa tersebut tergolong rentan terpapar COVID-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, ditemukan 30 kasus COVID-19 di Desa Pulau Tengah, Palas, Lampung Selatan. Vaksin diberikan terbatas kepada daerah yang sedang membutuhkan vaksin di sekitaran Desa Pulau Tengah dan Bali Agung. Polres Lampung Selatan memiliki 8 vaksinator, 3 petugas administrasi, dan petugas yang mengecek kesehatan untuk membantu percepatan program vaksinasi kepada masyarakat umum tersebut. Vaksin yang digunakan Polres Lampung Selatan merupakan vaksin yang dikirim oleh Mabes Polri, sehingga tidak akan terjadi duplikasi data antara kepolisian dan juga dinas kesehatan. Sebab kode vaksinnya pun berbeda. Polres Lampung Selatan juga telah menyediakan mobil vaksinasi yang nantinya dapat bergerak mendatangi masyarakat yang belum divaksin. Kalau Desa Pulau Tengah itu sama-sama kita ketahui ya kan, kita kan sekarang masanya dalam COVID dan di sana berdasarkan data terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu
saya beserta Forkopimda kita langsung melakukan lock area, khususnya desa Pulau Tengah. Kemudian desa tetangganya pun kita minta untuk melakukan lock area dengan cara mendata siapa keluar dan siapa masuk. Saat ini kondisi desa Pulau Tengah dan desa Bali Agung sudah dijaga ketat oleh Satgas COVID-19 tingkat desa dan tingkat kecamatan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Lampung terus meningkat. Dinas Kesehatan Lampung mencatat terdapat penambahan 141 kasus harian positif COVID. Jumlah kasus positif mencapai lebih dari 20.000. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung, kasus positif COVID-19 berasal dari 12 kabupaten kota. 3 kabupaten menyumbang pasien positif terbanyak, Lampung Utara dengan 34 pasien, Lampung Timur dan Pringsewu masing-masing 19 pasien. Kasus COVID-19 juga terkonfirmasi di Bandar Lampung dengan 15 pasien, Metro 10 pasien, Lampung Selatan 14 kasus, dan Lampung Tengah 9 kasus. Kabupaten Lampung Barat 9 kasus, Tanggamus 7 kasus, Tulang Bawang 3 kasus, Mesuji dan Pesisir Barat 1 kasus. Dengan penambahan 141 pasien baru COVID-19, kini jumlah kasus positif di Lampung sudah mencapai 20.201 orang. Dinas Kesehatan juga mencatat jika 177 pasien telah selesai isolasi, sehingga jumlah total pasien yang dinyatakan sembuh hingga kini 17.954 orang. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung, dari 15 kabupaten kota, hanya Waikanan yang berstatus zona kuning. Sementara 1 kota metro berstatus zona merah, sementara 13 kabupaten kota lainnya berstatus zona orange. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Pemkot Metro larang pasien COVID-19 isolasi mandiri. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama iNews Lampung. Pemkot Metro melarang pasien COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri. Pelarangan tersebut menyusul meningkatnya penularan COVID-19 dari klaster keluarga. Wali Kota Metro, Wahdi, menginstruksikan Dinas Kesehatan setempat agar tidak merekomendasikan masyarakat melakukan isolasi mandiri. Pemkot berencana membuat kebijakan larangan isolasi secara mandiri di rumah. Aturan tersebut berisi agar masyarakat yang terpapar COVID-19 menjalani isolasi di tempat yang telah disiapkan pemerintah. Wali Kota juga mengingatkan warga untuk patuh protokol kesehatan. Penurunan angka kematian dan pengisian bornya, bed occupation rate rumah sakit yang ada, dan kita punya 101 isolasi sudah sangat hebat sekali. KTN kita 22 KTN sudah hidup berjalan, ya, isolasi berjalan. Jadi mereka yang sekarang rapid antigen ya sudah reaktif, nggak boleh isolasi di rumah. Isolasinya di rumah, isolasi kita sampaikan, ya, kita tunjuk, kita buat dengan baik. Maka tidak akan ada transmisi antar rumah di rumah tangga tersebut, karena transmisi ini di rumah tangga dan perkantoran sama di kantor. Yang paling penting adalah kembali lagi kedisiplinan pada prokes 5M. Udah, sampai itu aja.
Pemerintah telah menyiapkan beberapa tempat isolasi bagi pasien positif seperti Wisma Haji, Gedung Pramuka, serta 22 tempat isolasi yang ada di seluruh kelurahan Tangguh Nasional. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Pemkot Metro membina guru dan tenaga pendidik di masa pandemi COVID-19. Pembinaan berisi pembekalan menghadapi persiapan belajar tatap muka di kota setempat. Inovasinya apa, Pak Wakino? Tujuannya yang bisa kita lakukan. Wakil Wali Kota Metro, Komaruzaman menyambangi UPTD SMP Negeri 7 Metro, Senin siang. Kedatangan Komaru untuk membina guru dan tenaga pendidik setempat. Sedikitnya terdapat 8 poin yang dipaparkan Wakil Wali Kota Metro dalam arahan di masa pandemi COVID-19. Komaru juga melakukan evaluasi terkait aktivitas pembelajaran yang berlangsung secara daring. SMP 1, apa kelebihannya? Kota Metro menjadwalkan belajar tatap muka pada tahun ajaran baru Juni mendatang. Namun penerapan pembelajaran langsung di sekolah masih menunggu perubahan status zona COVID-19 menjadi kuning. Pertimbangan lainnya adalah infrastruktur pendidikan, termasuk vaksin bagi guru dan tenaga pendidik. Lihat SMP 1, apa kelebihannya? Saya hadir untuk mendorong kawan-kawan semua yang ada terlibat dalam dunia pendidikan bersama-sama kita untuk berbuat yang lebih bagus lagi ke depan. Supaya Metro ada magnetnya, magnet dunia pendidikan yang hebat. Poin krusialnya, ya penguatan. Jadi penguatan itu masuk wilayah leadership-nya, manajemennya, kemudian SDM-nya dan lain sebagainya. Jadi ada 8 poin, termasuk tanggung jawab. Tanggung jawab semuanya mau diapakan Metro ini. Kota Metro, Provinsi Lampung berstatus zona merah penyebaran COVID-19. Hal ini akibat lonjakan angka penularan COVID-19 yang tinggi, sementara presentase pasien sembuh rendah. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Bupati Umar Ahmad menghadiri pengukuhan pengurus KONI Tulang Bawang Barat. Bupati meminta pengurus mampu membentuk karakter atlet. Juarai juara 1 O2 SN Provinsi Lampung 2000. Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad menghadiri pelantikan sekaligus pengukuhan KONI setempat di Gedung Sesaat Agung Komplek Islamic Center. Bupati meminta pengurus KONI mampu membentuk karakter atlet sesuai cabang olahraganya masing-masing. Jika karakter sudah terbentuk, maka atlet mampu membawa nama kabupaten keluar daerah. Nah, hari ini kami tentunya sangat berbahagia sekali karena Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah dikukuhkan. Tentunya ini pasti akan menjadi teman yang sangat baik dalam perjalanan menuju Bupati ini. Selain disaksikan Bupati, pelantikan juga dihadiri Wakil Bupati dan pejabat daerah lainnya. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka dan Jalal melaporkan. Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Selatan meminta Pemkab meningkatkan kinerja satuan kerja, mengingat masih banyaknya satuan kerja di kabupaten tersebut yang belum dapat merealisasikan anggaran secara maksimal. Selamat datang kami ucapkan kepada Juru bicara fraksi Partai Golkar, Beni Raharjo, mengatakan bahwa Pemkab harus meningkatkan kinerja, mengingat masih banyaknya anggaran yang belum terserap dalam melayani publik. Pemkab diminta bekerja secara maksimal merealisasikan anggaran dalam 2 tahun anggaran berikutnya, supaya dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Masih adanya beberapa target pendapatan yang capaian realisasinya masih rendah, dan belanja daerah adanya penyerapan anggaran yang belum maksimal, sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan program yang dianggarkan, serta perlunya keberpihakan kepada peningkatan perekonomian masyarakat dan indeks pembangunan manusia IPM. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsis Wadi melaporkan.
Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kendala transaksi digital banking di Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Transaksi digital banking secara nasional terus meningkat. Namun untuk daerah di luar Jawa seperti Lampung, infrastruktur yang belum merata menjadi kendala. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Kita pengen internet baik, kita pengen perbankan itu masuk ke desa-desa, gencar masuk ke desa-desa, tapi ketika itu sinyal susah didapat. Lampung memiliki 2.435 desa. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Lampung, 749 desa diantaranya masih blank spot internet. Kondisi geologis Lampung yang terdiri dari pegunungan menjadi kendala. Biasanya infrastrukturnya juga belum baik, khususnya di Provinsi Lampung. Nah ini kendala untuk pemerintah juga. Kita pengen internet baik, kita pengen perbankan itu masuk ke desa-desa, gencar masuk ke desa-desa, tapi ketika itu sinyal susah didapat, bukan hanya manusianya saja ya, tapi sinyalnya pun tidak baik, tidak lancar begitu. Pemerintah secara bertahap akan membangun jaringan infrastruktur di desa yang blank spot internet. Pada tahun ini, 100 desa akan dibangun jaringan internet. Era digitalisasi tidak bisa dielakkan lagi. Pak, ini ada blank spot yang ini sepertinya PR-nya dari Telkom ya, salah satu perusahaan yang memang menangani jaringan komunikasi. Ini terutama memang di daerah pelosok-pelosok. Ya, kemarin memang sudah teridentifikasi dan dari Pemprov juga sudah berkomunikasi dengan pihak Telkom. Nah ini juga sedang dipropos ini supaya ada percepatan untuk perbaikan ataupun pengadaan jaringan komunikasi di blank spot area tersebut. Jadi sebenarnya dunia digital ini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, memang akan dimasuki begitu ya. Siap atau tidak siap sekalipun begitu, apalagi kemudian dipercepat dengan masa pandemi ini sehingga orang melakukan transaksi dengan namanya less kontak ekonomi begitu ya, dan bank-bank juga sudah masuk ke daerah-daerah begitu ya untuk melakukan bisa masuk penjemput bola begitu. Sambil menunggu jaringan internet dibangun, perbankan memanfaatkan agen laku pandai untuk membantu warga bertransaksi di pedesaan. Bank Lampung menargetkan agen Lampung Smart sebanyak-banyaknya. Saat ini kita menyiapkan Lampung Smart. Lampung Smart itu kan semacam agen laku pandai, Mbak. Untuk internet itu kan mungkin nanti bisa diatasi dengan modem, ya, dengan segala macam produk yang ada saat ini gitu. Jadi untuk mencapai daerah-daerah yang keterbatasan internet, kita saat ini memasarkan Lampung Smart. Kalau sampai saat ini target kita sebanyak-banyaknya, Mbak, untuk mempermudah transaksi, terutama saudara-saudara kita yang di desa. Cukup signifikan, ada beberapa titik yang memang signifikan. Kita di sini kan targetnya selain mereka bertransaksi kan memudahkan karena kita milik daerah, kita juga mendukung untuk PAD daerah tersebut. Kita harus memaksimalkan hal tersebut. Target kita di sini pajak, Pak.
Di Lampung terdapat sekitar 65.000 agen laku pandai yang menangani sekitar 1,2 juta nasabah di 15 kabupaten kota. Angka ini masih ditambah dengan 633 badan usaha milik desa atau BUMDes yang menjadi agen laku pandai. Iya, ini salah satu program tim percepatan keuangan daerah ya, TPAKD yang sedang kita dorong bersama dengan Pemprov. Itu adalah One Village One Agent. Ya, agent di sini adalah agen laku pandai ya. Jadi agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Nah, ini seperti Briling ya. Kalau BPD Lampung itu ada Lampung Smart, ada Mandiri ya, kemudian ada BNI 46 ya. Nah, ini banyak teman-teman dari perbankan yang mengeluarkan produk itu. Nah, itu kan bisa melalui alat elektronik data capture EDC, bisa melalui internet atau juga bisa melalui handphone. Tapi membangun jaringan internet bukan satu-satunya cara untuk mempercepat digitalisasi. Pemerintah harus menyinkronkan pembangunan lintas sektor, jalan, sanitasi juga harus dibangun di pedesaan. Sinkronisasi lah, selaras lah kegiatan. Bangun infrastruktur yang baik, air, sanitasi perbaiki, akan ada kehidupan di situ. Kehidupan di situ, listrik bisa masuk. Listrik bisa masuk, provider akan taruh tower di situ. Insya Allah koneksi akan baik. Koneksi akan baik, masyarakat mau pakai digital. Digitalisasi tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat perkotaan dengan jaringan internet 5G. Masyarakat di pelosok desa juga harus bisa menikmati jaringan komunikasi yang lancar. Pembangunan merata dari desa hingga perkotaan. Dari Bandar Lampung, Sekar Sari iNews melaporkan.